Stellar Transformations, episode 87. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dua pria berjubah hitam muncul. Si tua aneh bermata tiga, Suenu, dan Hong Luan tewas. Yan Mo juga terluka parah. Ketika Qin Yu mendengar bagaimana Jiao Jiu berbicara pada dua pria berjubah hitam, wajahnya berubah warna. Jiao Jiu ini adalah tetua agung dari sekolah Yan Mo yang ditempatkan di penjara iblis api ungu. Posisinya di penjara iblis api ungu sudah sangat tinggi, namun kedua pria berjubah hitam ini bahkan adalah guru besar dan paman guru besarnya. Penjara iblis api ungu mungkin tidak memiliki ahli tingkat tinggi seperti itu. Jelas kedua pria ini dari benua Tenglong. Hati Qin Yu tergetar, ketakutannya telah menjadi kenyataan. Yang paling ia khawatirkan adalah kedatangan para ahli super dari benua Tenglong ke sekolah-sekolah Siuxian dan Siumo. Qin Yu percaya bahwa jika hanya ada anggota wilayah abadi penglai dan penjara iblis api ungu, ia masih akan mampu menghadapi mereka. Akan tetapi, jika para ahli yang tak terduga dari benua Tenglong itu datang, masalahnya akan sangat berbeda. Kedua pria berjubah hitam yang baru saja muncul ini mampu membunuh si tua aneh bermata tiga, Suenu, dan Hong Luan dengan begitu mudahnya sehingga target mereka bahkan tak mampu melawan. Bahkan naga biru dan Yan Mo pun terluka parah. Mereka sudah menunjukkan kekuatan mereka yang mengerikan. Namun, si Tu Sue tiba-tiba membungkuk dan berkata dengan hormat, "Bolehkah saya bertanya, apakah kalian berdua adalah dua iblis lepas senior, Huo Ken dan Huo Lan? Guru besar saya pernah menyebut kalian berdua di depan saya. Huo Ken dan Huo Lan. Keduanya adalah ahli dari aliran Yan Mo dan merupakan iblis lepas tingkat kesengsaraan ketiga, yang sebanding dengan para ahli tingkat Dacheng. Mereka dianggap sebagai ahli kelas atas bahkan di benua Tenglong. Lagi pula, sebagian besar ahli yang telah melewati tingkat kesengsaraan keempat telah pergi ke samudera astral yang kacau dan hanya sebagian kecil dari mereka yang tinggal di benua Tenglong." Anggota istana Yingyu, Huo Lan terpikir sesuatu. Setelah melihat si Tu Sue, ia menemukan teknik latihannya. "Junior ini tiba-tiba kenal aku dan kakak kedua. Sepertinya ada sesuatu yang istimewa tentang dia." Huo Lan menatap si Tu Sue. Tatapan matanya berubah ramah. "Oh, gadis kecil, dilihat dari teknik latihanmu, kau pasti anggota istana Yingyu, kan? Siapa guru besarmu? Katakan padaku. Aku ingin tahu apakah aku dan kakak keduaku mengenal mereka." Senyum tipis tersungging di wajah Huo Lan, tetapi seluruh tubuhnya tampak sangat aneh dan jahat. Kebanyakan anggota aliran Yan Mo sangat brutal. Namun, Huo Lan dan Huo Ken selalu mengenakan jubah hitam dan berpenampilan dingin, sehingga mereka tergolong jenis yang berbeda di aliran Yan Mo. Meski begitu, pikiran mereka tetaplah tipe yang brutal dan haus darah. Si Tu Sue berkata dengan hormat, "Guru besar saya tidak lain adalah Dame Yanji dari benua Tenglong." Yanji. Wajah Huo Lan dan Huo Ken berubah warna secara drastis. Mereka tidak menduga kalau itu adalah dia. Jika Dame Yanji juga datang ke sini, itu akan sedikit merepotkan bagi mereka. Di benua Tenglong, tidak banyak orang yang benar-benar mereka takuti, tetapi Dame Yanji adalah salah satunya. Ia memiliki reputasi yang sangat besar dan orang-orang di benua Tenglong memanggilnya iblis wanita yang selalu berubah karena ia suka berubah wujud menjadi berbagai macam rupa. Nyonya Yanji sangat cantik dan seksi secara alami. Banyak siumois yang menjadi pelayannya karena itu. Jadi, dia Dame Yanji dari istana Yingyu. "Haha, gadis kecil, apakah guru besarmu datang ke sini kali ini? Kami, saudara-saudara, sudah lama tidak bertemu dengannya. Kami sungguh merindukannya," kata Huo Lan sambil tertawa. Si Tu Sue menjawab dengan samar, "Saya tidak tahu tentang itu. Tapi, Grandmaster bilang dia sangat tertarik dengan rumah abadi ini. Soal apakah dia sudah datang atau belum, saya tidak tahu. Mungkin sudah datang, mungkin juga belum." Huo Lan dan Huo Ken mengerutkan kening. Apa artinya ini? Namun, tak lama kemudian, Huo Lan tertawa, "Gadis kecil, kau bahkan mengolok-olok kami dengan omong kosong. Jika guru besarmu benar-benar datang, kau tidak akan samar-samar seperti ini, mungkin kau sudah memintanya untuk keluar sejak lama. Kakak kedua, jangan buang waktu, ayo kita buka Nine Swords Immortal Mansion sedikit lebih awal." Saat ini, naga Azure telah meminum pil suci. Lukanya juga hampir pulih. Ketiga pria berpakaian kuning itu berdiri di belakangnya. "Jadi, kalian adalah senior Huo Lan dan senior Huo Ken. Beberapa hari yang lalu, kakekku, Yan Sutian, bahkan membicarakan tentang kalian denganku.
kata Azure Dragon dengan senyum acuh tak acuh. Ia tampaknya sama sekali tidak keberatan dengan fakta bahwa Huolan dan Huoken diam-diam menyerangnya beberapa saat yang lalu. Qin Yu dan Lier berdiri di samping Azure Dragon. Saat ini, Yan Mo juga berdiri. Hanya saja masih ada noda darah di sudut mulutnya. Jelas sekali dia baru saja terluka parah oleh serangan itu. Huolan dan Huoken terlihat sangat mirip, hanya saja Huolan memiliki mata yang sedikit lebih besar dan lebih sering tersenyum. Huoken memiliki mata yang kecil dan wajah yang agak sedingin es. Yan Sutian, jadi kau anggota keluarga Yan dari klan naga. Huoken mengangguk dingin. Namun Huolan berkata, bocah klan naga, jangan berpikir kau kuat hanya karena kau mampu menerima pukulan dariku. Namun, Azure Dragon berkata sambil tersenyum, aku tahu kekuatanku sendiri, senior. Kau adalah iblis lepas tingkat ketiga, jadi kau setara dengan seorang ahli daceng. Mudah bagimu untuk menghadapi orang sepertiku. Kau bisa membunuhku hanya dengan lambaian tanganmu. Aku beruntung bisa menyelamatkan nyawa kecilku secara alami karena kau menunjukkan belas kasihan kepadaku. Kau tahu tempatmu, bocah. Raut kepuasan tampak di wajah Huolan dan Huoken. Hei, naga hitam, apa yang kau lihat? Teriak Huoken dengan ekspresi dingin. Yan Mo menyeka sudut mulutnya dengan tangannya, menghapus semua noda darah, dan menatap Huoken dengan dingin. Hatinya dipenuhi amarah. Suenu dan Hong Luan, dua jenderal di bawahnya, keduanya telah terbunuh, bagaimana mungkin dia bisa menerimanya? Kalau kau bukan anggota klan naga, tadi aku pasti sudah menghajarmu habis-habisan dan membunuhmu. Bocah, itu bukan karena aku menghormatimu, tapi karena aku menghormati para seniormu di klan naga. Jangan sombong di depanku, kalau tidak. Huoken menatap Yan Mo dengan dingin. Sepertinya jika Yan Mo tidak patuh, ia akan langsung membunuh Yan Mo. Azure Dragon langsung berkata sambil tersenyum, senior, Yan Mo adalah saudara seangkatan denganku di keluarga Yan. Dia cukup keras kepala. Kuharap kalian berdua tidak akan berdebat dengan junior seperti dia. Azure Dragon tiba-tiba berbicara untuk membantu Yan Mo. Huolan menarik Huoken, lalu berkata, kakak kedua, jangan berdebat dengan junior. Apa kau tidak keberatan statusmu akan turun karena berdebat dengannya? Huoken membalas tatapan dingin yang diberikannya pada Yan Mo dan berkata dengan acuh tak acuh, kau benar, kakak. Statusku memang akan turun jika aku berdebat dengan junior. Qin Yu dan Lier berdiri di satu sisi, memperhatikan yang lain mengobrol sejak awal seperti orang asing. Di saat yang sama, mereka terus-menerus menganalisis situasi di tempat kejadian dalam pikiran mereka. Qin Yu berpikir, karena beberapa petinggi Xiumois telah muncul, maka kemungkinan besar pasukan Siuxianis juga akan datang. Kamu Qin Yu, kan? Huolan menatap Qin Yu dan berkata sambil tersenyum. Qin Yu berkata sambil mengangguk, senang bertemu denganmu, senior. Huolan mengangguk dan berkata sambil mendesah, kudengar dari Jiao Jiu bahwa Menara Bintang memiliki seorang lus immortal yang sangat kuat, tapi aku belum pernah bertemu dengannya. Namun, sepertinya harta sihir pelindung yang digunakan nona muda tadi setidaknya adalah harta kelas immortal. Kalau tidak, seseorang yang bahkan belum mencapai tahap Yuanying seperti dia tidak akan mampu menahan seranganku. Huoken juga mendesah tulus, orang abadi lepas dari Menara Bintang itu memang sangat kuat. Kita, saudara-saudara, tidak sebaik dia. Harta karun ajaib itu memungkinkan seorang gadis yang bahkan belum mencapai tahap Yuanying untuk menahan serangan iblis liar tribulasi ketiga. Harta karun ajaib itu sangat tangguh dan, terlebih lagi, bahkan merupakan harta karun ajaib pertahanan. Seorang ahli yang memiliki harta karun ajaib seperti itu atau yang dapat menempa harta karun ajaib seperti itu jelas bukan seseorang yang bisa mereka lawan. Azure Dragon juga berkata dengan hormat, Paman Lan dari Qin Yu itu sudah tahu tentang keberadaan rumah abadi 9 pedang saat itu. Jika dia ingin mengambil harta karun di rumah abadi ini, mungkin tak seorang pun dari kita akan bisa mendapatkannya. Dia sudah begitu berkuasa sehingga dia tidak peduli dengan rumah abadi ini. Kami sungguh mengagumi seorang ahli seperti itu, yang tidak menganggap enteng rumah abadi ini, yang memiliki pikiran dan visi seperti itu. Kami, saudara-saudara, juga ingin berkesempatan bertemu dengannya. Huolan sama sekali tidak berhemat dalam memuji. Kakak, sebaiknya kita tidak membuang waktu. Ayo cepat buka rumah abadi itu, kata Huoken. Kamu benar. Huolan mengangguk lalu melambaikan tangannya. Cincin spasial yang tertinggal saat si tua aneh bermata tiga meninggal, terbang langsung ke telapak tangannya. Jangan sentuh cincin spasial itu. Teriakan keras terdengar. Seberkas cahaya biru melesat langsung ke cincin spasial. Wajah Huolan berubah warna. Matanya berkilat tajam. Ia mengibaskan lengan bajunya yang besar. Sebuah pita sutra hitam melesat keluar dan melilit cincin spasial.
Pada saat yang sama, sinar cahaya biru itu mengenai pita sutra. Meskipun fleksibel, pita itu sangat kuat. Pita itu langsung menetralkan serangan cahaya biru. Cahaya biru itu tak lain adalah pedang terbang berwarna biru. Senjata abadi tingkat rendah, energi elemen abadi, jadi para makhluk abadi telah tiba. Huolan menatap pedang terbang itu dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Pita sutra telah terbang kembali ke telapak tangannya. Hanya setelah seorang makhluk abadi lepas mengatasi kesengsaraan keempat, barulah ia memiliki energi elemen abadi sejati seperti makhluk abadi sejati. Ia juga dapat menempa senjata kelas abadi. Hanya saja, menempa senjata kelas abadi tidak hanya membutuhkan kekuatan tingkat abadi, tetapi juga metode penempaan yang tepat dan berbagai jenis material berharga. Kalian sudah agak terlalu arogan, Huolan, Huoken. Meskipun junior-junior ini tidak kuat, kalian seharusnya tidak membunuh mereka secara berlebihan seperti itu. Xiumois tetaplah Xiumois. Kejahatan kalian tidak pernah berubah. Setelah teriakan dingin, seorang pria tua berjanggut hitam dan berwajah merah muncul. Alis lelaki tua berwajah merah ini tegak. Jelas sekali dia sedang marah besar. Ya ampun, jadi itu pendeta abadi longgar berwajah merah Yueyan. Huolan tertawa terbahak-bahak. Benar, kali ini, Yansu tampaknya satu-satunya junior dari wilayah abadi Penglai yang datang sementara tidak ada seorang pun dari sekolah siangmu. Sepertinya itu karena kau punya terlalu sedikit pedang giok. Tut-tut, Yueyan, anggota sekolahmu benar-benar tidak berguna. Kau tahu, penjara iblis api unguku tidak hanya mendapatkan 2 pedang giok. Diam, pendeta Yueyan berteriak dengan keras. Huolan dan Huoken saling berpandangan dan tersenyum, tidak mempedulikannya. Pendeta Yueyan adalah makhluk abadi tingkat kesengsaraan ketiga, jadi dia hanya sebanding dengan mereka. Tapi, mereka berdua, sedangkan pendeta Yueyan sendirian. Jadi, mengapa mereka harus takut padanya? Yueyan, dasar tua bangka, apa kau tidak melihat situasinya dengan jelas? Beraninya kau berteriak dan berkelahi di depan kami, saudara-saudara, kata Huolan dengan nada mengejek. Mata pendeta Yueyan langsung berkilat api. Ia ingin memulai pertarungan dengan mereka. Pendeta Yueyan, apa kau tidak takut kehilangan statusmu karena berdebat dengan 2 Xiumois seperti itu? Sebuah suara lembut terdengar. Seorang gadis cantik berbalut hijau kemudian muncul dengan anggun. Gadis itu sangat cantik namun memiliki aura yang begitu halus. Huolan dan Huoken keduanya mengerutkan kening. Jadi, ini pendeta Suirou dari sekolah Lanyang, kata Huolan sambil tertawa dingin. Sepertinya banyak orang dari sekolah Siuxian kalian yang datang ke sini. Jangan sembunyi. Tunjukkan diri kalian. Kami, para saudara, akan menghadapi kalian semua. Huolan dan Huoken tahu bahwa mereka adalah 2 ahli Xiumo satu-satunya di sini dan yang lainnya tidak akan datang ke tempat ini. Karena rekan Xiu Zenis Huolan sudah membuat permintaan, ayo kita keluar saja. Suara lantang dan jelas itu terdengar dari kejauhan. Wajah Huolan dan Huoken berubah warna. Tadi mereka hanya berkata begitu karena marah. Siapa sangka masih ada pakar yang belum muncul. Qin Yu dan Lier saling tersenyum. Lier, sepertinya urusan membuka rumah abadi 9 pedang ini semakin menarik. Satu demi satu ahli bermunculan. Orang-orang ini bersembunyi dengan sangat baik. Mereka baru muncul di akhir, ketika rumah abadi 9 pedang akan segera dibuka. Qin Yu tersenyum menatap para dewa dan iblis di depannya. Namun, Lier tersenyum, harta karun abadi akan diberikan kepada orang-orang yang ditakdirkan untuk memilikinya. Menjadi kuat belum tentu berarti mampu mendapatkannya. Oh, jangan bilang kalau lemah berarti bisa mendapatkannya. Kalaupun bisa, yang kuat bisa merampok harta karun orang lain. Qin Yu penasaran. Lier berkata dengan senyum misterius, jangan cemas, kakak Qin Yu. Kau akan tahu nanti. Lier tidak menjawab, jadi Qin Yu pun tidak banyak bertanya. Pada saat ini, orang yang baru saja berbicara juga muncul. Mereka melihat 3 pria tua berjanggut hitam berjubah biru longgar terbang ke arah mereka dengan santai di kejauhan. Ketiga pria tua berjanggut hitam ini tersenyum dan tampak ramah. Mereka tampak seperti para ahli yang telah mencapai tingkat pencerahan yang tinggi. Dari segi penampilan, ketiga pria ini cukup baik. Saya junior Anda, Yansu. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda, 3 paman agung, kata pendeta Yansu dengan hormat. Qin Yu tertawa dalam hati, oh, para ahli kuil Qingsu akhirnya tiba. Lagi pula, ada 3 orang yang datang sekaligus. Yansu, silakan minggir dulu. Pria tua yang memimpin berkata sambil tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Pendeta Yansu segera berdiri di samping dengan hormat. Pendeta Yueyan dan pendeta Suirou langsung melipat tangan memberi hormat. Pendeta Suirou tersenyum dan berkata,
ternyata mereka adalah rekan Xiuzenis Gansu dan dua rekan Xiuzenis lainnya, Gan Ming dan Gan San. Sekarang keadaan telah berbalik. Begitu ketiga ahli kuil Kingsu ini muncul, kekuatan keseluruhan para Xiuxianis meningkat pesat, tetapi para Xiumoa berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jadi, itu Taois tua Gansu dan dua bocah nakal, Gan Ming dan Gan San, kata Huolan sambil tersenyum acuh tak acuh kepada Taois tua Gansu. Ia tahu bahwa Gansu adalah Lus Immortal tingkat ketiga, sementara dua adiknya hanyalah Lus Immortal tingkat kedua. Jika mereka bertiga bergabung, mereka akan setara dengan dua Lus Immortal tingkat ketiga. Taois tua Gansu berkata sambil tersenyum, Yansu, ambil pedang giokmu. Semuanya, sebaiknya kita buka rumah abadi sekarang. Pendeta Yansu segera mengeluarkan pedang gioknya. Huolan juga memunculkan pedang giok dengan membalikkan tangannya, kami juga tidak akan membuang waktu. Pendeta Tao tua Gansu, ini karena kami menghormatimu. Senang sekali bisa membukanya lebih awal. Klan Nagaku juga akan menyumbangkan pedang giok ini. Naga Azure membalikkan tangannya sambil tersenyum. Dua pedang giok kemudian muncul di telapak tangannya. Tiba-tiba, membuka rumah abadi. Tunggu, semuanya. Tidak akan terlambat untuk membicarakan semuanya sebelum membukanya. Kalau tidak, rumah abadi tidak akan pernah terbuka. Sebuah suara datar meninggi. Semua orang melihat ke arah sumber suara. Yida, yang sejak awal tidak berkata apa-apa, kini menatap para dewa dan iblis dengan sepasang mata yang aneh. Ada senyum samar ketidakpedulian dan ketenangan di sudut mulutnya. Ada cahaya ungu samar di pupil Yida. Ia terus-menerus melirik para dewa dan iblis yang lepas dengan senyum aneh di wajahnya. Apa katamu? Mata Huoken berkilat dingin. Yida, jangan buang waktu di sini. Kau pemimpin penjara iblis api ungu hanya karena kami, sekolah-sekolah besar, sama sekali tidak peduli dengan pemimpin tempat sekecil penjara iblis api ungu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kami membiarkan seseorang tanpa sekolah sepertimu mendapatkan posisi ini? Huoken. Yida menatap Huoken dengan dingin. Begitu mendengar itu, Yida langsung marah. Statusnya begitu tinggi, tapi Yida ini tiba-tiba memanggilnya dengan namanya langsung. Kakak kedua. Huolan mengulurkan tangan dan menghalangi kakak keduanya. Tenang saja, bagaimana mungkin Huoken bisa bersikap tenang sekarang? Ia berkata dengan marah, kakak, junior ini ternyata sangat arogan. Kalau bukan karena banyaknya aliran Xiumo di benua Tenglong yang tidak peduli dengan posisi pemimpin penjara iblis api ungu, bagaimana mungkin posisi itu bisa beralih kepadanya? Sekarang dia bahkan arogan di depan kita. Junior ini mencari kematiannya sendiri. Huoken, sepertinya kau tidak mengerti apa yang kukatakan, kata Yida sambil tersenyum acuh tak acuh. Di satu sisi, Qin Yu dilanda sebuah pikiran. Berani, Qin Yu memujinya dalam hati. Ia sudah tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan Yida, jadi ia tak bisa tidak memujinya karena berani mempertaruhkan nyawanya. Jangan berisik di depanku, junior. Siap-siap mati. Huoken yang geram tidak mau lagi mendengar omong kosong Yida. Diam, kakak kedua, teriak Huolan. Kakak, Huoken tercengang dan menatap kakaknya dengan heran. Ia tak menyangka kakaknya, yang sangat menyayanginya, akan berkata seperti ini. Kakak kedua, teman kecil Yida ini tidak sesederhana yang kau kira. Kau sudah mendengar dengan jelas apa yang dia katakan di awal, kau bisa membunuhnya, tapi kalau kau melakukannya, kemungkinan besar kau harus melupakan rencanamu untuk memasuki Nine Swords Immortal Mansion. Huolan menjelaskan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Huoken tidak mendengarkan orang lain, tetapi dia mendengarkan kakak laki-lakinya sendiri. Bagaimana bisa? Bukankah semuanya akan baik-baik saja setelah aku membunuhnya? Kata Huoken sambil tertawa dingin. Yida tertawa jahat dan berkata, Huoken, kakakmu memang jauh lebih pintar daripada kamu. Tadi aku sudah bilang kalau rumah abadi itu mungkin tidak akan pernah dibuka. Aku berani bilang begitu karena aku punya dua pedang giok. Kalau aku mati, aku juga akan menghancurkan pedang giok di tanganku. Pedang giok suci kelas atas sangat keras. Sangat sulit untuk dihancurkan dengan serangan biasa. Bahkan jika seorang ahli kelas atas seperti Yida menghancurkan dirinya sendiri, akan tetap sangat sulit baginya untuk menghancurkan senjata suci kelas atas milik ahli lainnya. Tapi, ia sudah mempersonalisasi pedang giok ini dengan darah. Jika pedang giok diisi dengan energi elemen, pertahanan dan serangannya akan meningkat pesat, jadi wajar saja jika pedang itu tidak perlu takut akan ledakan diri Yida. Namun, jika Yida ingin menghancurkan dirinya sendiri, mengapa ia harus menyalurkan energi elemen ke dalam pedang gioknya?
Ketika pedang giok suci kelas atas tidak diisi dengan energi unsur, meskipun pertahanannya tinggi, kekuatan mengerikan yang dihasilkan oleh ledakan diri seorang ahli tahap Kongming akhir seperti Yida pasti dapat langsung menghancurkannya. Kalian boleh membunuhku, tapi aku hanya butuh sekejap untuk menghancurkan pedang-pedang giok ini. Siapapun yang punya nyali boleh mencobanya. Yida menatap semua orang sambil tersenyum. Taois tua Gansu, Ganming dan Gansan, pendeta Yueyan, pendeta Suirou, dan dua bersaudara Huoken dan Huolan, ketujuh dewa dan iblis longgar ini kini tak tahu harus berkata apa. Tak satu pun dari mereka berani bertindak. Mereka semua sangat berpengalaman. Oleh karena itu, mereka tahu betul bahwa saat ini Yida sedang memperhatikan segala sesuatu dengan saksama menggunakan indera sucinya. Begitu mereka beraksi, mungkin Yida akan langsung meledakkan dirinya sendiri untuk menghancurkan pedang gioknya sendiri. Bahkan jika hanya 1 dari 9 pedang giok yang hancur, mereka bisa melupakan rencana memasuki rumah abadi 9 pedang. Kau sungguh mengagumkan, sahabat kecil Yida. Huolan melipat tangannya dan berkata, bersikap kejam terhadap orang lain bukanlah apa-apa. Hanya mereka yang bersikap kejam terhadap diri sendirilah yang benar-benar kejam. Ketika kamu berani bersikap kejam terhadap diri sendiri, kamu memang orang yang ambisius. Pendeta Tao Tua Gansu juga berkata sambil tersenyum, aku sangat mengagumi keberanianmu, sahabat kecil Yida. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang kau inginkan dengan menghalangi kami membuka rumah abadi 9 pedang. Jika kau menginginkan sesuatu, sebaiknya kau beritahu kami. Kami pasti akan menurutinya jika kami bisa. Yida akhirnya tersenyum. Bukankah lebih baik jika kalian setuju lebih awal? Yida menatap semua orang. Sebenarnya aku juga tidak punya ambisi lain. Hanya saja, aku ingin mengatakan satu hal. Apa yang dinegosiasikan oleh pendeta Yansu dan aku saat itu masih berlaku, dan perlu sedikit diubah. Aku ingin tahu apakah para dewa dan iblis seperti kalian setuju denganku. Tanya Yida. Bertanya, Qin Yu tersenyum miring. Meskipun Yida meminta mereka begitu, apakah para dewa dan iblis itu berani menolak? Bernegosiasi. Bernegosiasi apa? Tanya Huolan dengan cemberut. Yida menatap Qin Yu dan berkata sambil tersenyum, Qin Yu, kau pasti masih ingat perjanjian kita tentang senjata abadi di rumah abadi 9 pedang saat itu. Bagaimana kalau kau ceritakan sedikit tentang itu? Qin Yu memaksakan senyum. Yida telah melibatkannya dalam hal ini. Qin Yu, tanya Taois tua Gansu dengan mata berbinar. Qin Yu, di mana pamanmu sekarang? Kudengar dari Yansu bahwa dia orang yang sangat berprestasi, jadi aku ingin bertemu dengannya. Pendeta Tao Tua Gansu ini ternyata tidak terlalu khawatir dengan urusan Yida. Sebaliknya, ia justru bertanya kepada Qin Yu tentang hal-hal lain. Qin Yu tak kuasa menahan diri untuk memujinya karena telah tenang. Paman Lan. Qin Yu tertawa dalam hati. Mungkin para ahli ini semua pernah mendengar tentang kekuatan Paman Lan. Paman Lanku tidak terlalu tertarik dengan rumah abadi 9 pedang, jadi dia mengizinkanku dan adik perempuanku datang ke sini, kata Qin Yu acuh tak acuh. Huolan juga berkata, Taois tua Gansu, paman teman kecil Qin Yu memang seorang ahli. Harta sihir pelindung yang diberikannya kepada nona muda itu jelas merupakan senjata abadi. Lagi pula, itu mungkin bukan hanya senjata abadi tingkat rendah. Kemungkinan besar itu adalah senjata abadi tingkat menengah. Senjata abadi tingkat menengah. Semua orang yang hadir tercengang. Luz Immortal di tribulasi keempat mampu menempa senjata immortal, tetapi senjata immortal yang mereka tempa hanya bermutu rendah. Sedangkan untuk senjata immortal tingkat menengah, umumnya hanya Luz Immortal tingkat atas seperti mereka yang telah melewati tribulasi ke-10 yang memiliki kekuatan untuk menempanya. Tentu saja, itu hanya sekadar tebakan yang dibuat oleh para ahli tersebut bahwa makhluk abadi longgar kesusahan ke-10 mampu menempa senjata abadi tingkat menengah, sebuah tebakan yang tidak dapat diandalkan. Para Luz Immortal dan Luz Devil ini tidak tahu persis level minimum yang dibutuhkan untuk menempa senjata immortal tingkat menengah. Lagi pula, yang terkuat di antara mereka hanyalah Luz Immortal tingkat tribulasi ketiga dan yang setara. Namun mereka bisa yakin tentang satu hal, yaitu, para ahli yang bisa menempa senjata abadi tingkat menengah pasti termasuk dalam jajaran atas makhluk abadi lepas, yang seharusnya paling tidak menempatkan mereka pada level yang sama dengan makhluk abadi lepas kesusahan ke-10. Bagaimana mungkin? Paman Qin Yu mungkin sangat tangguh, tapi mengatakan dia bisa menempa senjata abadi tingkat menengah agak berlebihan. Pendeta Yueyan berkata tak percaya. Para Luz Immortal lainnya seperti Taois tua Gansu semuanya tampak terkejut. Adiknya, Huoken, berkata, kalian semua juga tahu kekuatan kami, saudara-saudara. Kami hanya selangkah lagi mencapai level Luz Immortal tingkat keempat atau Immortal sejati,
tetapi terlepas dari kekuatan kami tidak bisa melukai gadis itu sama sekali. Saat Huoken berbicara, dia menunjuk ke arah Lier. Qin Yu mengerutkan kening. Ia tidak ingin Lier terjebak dalam badai. Benarkah begitu? Para Lus Immortal lainnya segera menyadari kekuatan Lier, yang bahkan belum mencapai tahap Yuanying. Dia mampu menahan serangan Huolan atau saudaranya pada tingkat kekuatan seperti itu, bahkan melebihi pertahanan harta sihirnya. Senjata immortal tingkat rendah mungkin agak kurang memadai. Kemungkinan besar itu adalah senjata abadi tingkat menengah. Untuk apa aku berbohong? Kata Huoken dengan dengusan dingin. Semuanya, sebaiknya kita tidak membuang-buang waktu, ya. Saudara Qin Yu, tolong jelaskan sedikit tentang kesepakatan kita waktu itu kepada mereka, kata Yida kepada Qin Yu dengan antusias. Nada suaranya membuatnya tampak seperti dia sangat dekat dan berada di kelompok yang sama dengan Qin Yu. Qin Yu menatap Yida dan diam-diam memujinya dalam benaknya. Yida ini benar-benar tangguh. Tadi dia meminta Qin Yu untuk menjelaskan, bukan Azure Dragon atau pendeta Yansu, mungkin karena dia ingin para dewa dan iblis itu tahu kekuatan Paman Lan. Lagi pula, beberapa saat yang lalu dia melihat dengan jelas bahwa Lier mampu menahan pukulan tanpa terluka. Yida melakukan itu untuk membuat para ahli itu memandang tinggi Qin Yu. Kemudian, ia berdiri di sisi yang sama dengan Qin Yu, tentu saja untuk membuat lawan memandangnya lebih tinggi. Terlebih lagi, Qin Yu juga memiliki pedang giok. Yida yakin bahwa Qin Yu pasti akan mendukungnya. Sebab jika Qin Yu tidak melakukannya, maka para dewa longgar dan setan longgar itu mungkin akan langsung merampas semua harta karun, tidak menyisakan apapun untuk peserta lemah seperti mereka. Qin Yu menatap para dewa dan iblis yang berkeliaran, dan berkata dengan hati-hati. Kesepakatan saat itu adalah, jika harta karun di rumah abadi 9 pedang berjumlah kelipatan 9, harta karun tersebut akan dibagikan berdasarkan jumlah pedang giok yang dimiliki setiap orang, dan tidak seorang pun boleh mengambilnya dengan paksa. Namun, jika jumlahnya bukan kelipatan 9, maka setiap orang akan mengandalkan kemampuannya sendiri untuk merebutnya. Oh, cuma ini saja. Baiklah, aku setuju. Huolan langsung setuju sambil tersenyum. Pendeta Tao Tua Gansu dan pakar lainnya juga setuju sambil tersenyum lebar. Kelipatan 9, bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Tunggu, teriak Yida. Para dewa dan iblis yang lepas itu semua menatapnya. Huoken berkata dengan dingin, Yida, kita semua sudah sepakat dengan urusanmu. Apa lagi yang kau inginkan? Yida berkata sambil tersenyum, semuanya, sepertinya kalian tidak mendengar dengan jelas apa yang saya katakan tadi. Saya bilang, apa yang dinegosiasikan oleh pendeta Yansu dan saya saat itu masih berlaku, dan harus diubah sedikit. Bukan hanya perjanjian itu masih berlaku, tetapi juga harus diubah sedikit. Ubah sedikit, mata Qin Yu berbinar. Mengingat kekuatannya saat ini, akan sangat sulit baginya untuk melawan para Lus Immortal dan Lus Devil itu. Modifikasi yang disebutkan Yida pasti bermanfaat bagi Yida, dan juga baginya, yang memiliki pedang giok. Tolong beritahu, sahabat kecil. Kata Tao Tua Gansu dengan ekspresi ramah. Yida berkata dengan lantang dan jelas, sangat sederhana, jika jumlah senjata abadi kurang dari 9, aku tidak akan menginginkannya. Tapi jika jumlahnya kelipatan 9, tentu saja akan dibagikan berdasarkan jumlah pedang giok yang dimiliki setiap orang sesuai kesepakatan. Pada saat yang sama, aku ingin menambahkan satu poin. Sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Semua orang mendengarkan dengan saksama. Mereka semua tahu bahwa poin tambahan inilah yang selama ini Yida upayakan untuk tunda. Bagaimana kalau jumlahnya bukan kelipatan 9 tapi lebih dari 9? Kalau jumlahnya lebih dari 9 dan kurang dari 18, kita akan membagikan 9 senjata abadi sesuai jumlah pedang gioknya. Jika ada lebih dari 18 dan kurang dari 27 senjata, kami akan mendistribusikan 18 senjata berdasarkan jumlah pedang giok yang dimiliki semua orang. Untuk senjata abadi yang jumlahnya lebih banyak, kalian bisa memikirkan caranya satu persatu, ujar Yida dengan tegas. Semua makhluk abadi dan iblis yang bebas tercengang. Orang Yida ini bertaruh pada jumlah senjata abadi yang lebih dari 9. Selama ada 9 atau lebih senjata abadi, tidak peduli jumlahnya, beberapa di antaranya akan dibagikan kepadanya. Qin Yu, Azure Dragon dan Yan Mo semuanya memiliki senyum tipis di wajah mereka. Sebagai pemegang dua pedang giok, aku, Yan Mo, menyetujuinya, kata Yan Mo dengan lantang. Saat ini, ia menatap dingin para Lus Immortal dan Lus Devil sambil menggenggam dua pedang giok. Sikap dan tatapan matanya dengan jelas mengatakan satu hal seperti Yida, ia berani meledakkan dirinya sendiri untuk menghancurkan dua pedang giok ini.
Sebagai pemegang kedua pedang giok ini, aku menyetujuinya, kata Azure Dragon sambil tersenyum. Aku juga setuju. Qin Yu pun setuju. 7 pedang giok ada di pihak Yida sedangkan para dewa longgar dan iblis longgar hanya memiliki pedang giok pendeta Yansu dan pedang giok Huolan yang diperoleh dengan membunuh si tua aneh bermata 3. Melihat pandangan muram di mata Yida dan Yanmo yang menunjukkan bahwa mereka tidak peduli dengan hidup dan mati serta melihat Azure Dragon dan Qin Yu, memikirkan klan naga di belakang Azure Dragon dan makhluk abadi tak terduga di belakang Qin Yu, 7 makhluk abadi tak terduga dan iblis tak terkalahkan ini akhirnya harus menyerah. Baiklah, kami setuju, kata Huolan mewakili dirinya sendiri dan saudara keduanya. Pendeta Tao Tua Gansu dan 2 teman sekelasnya juga mengangguk. Pendeta Suirou dan pendeta Yue Yan juga mengangguk. Tunggu sebentar, kata Yida lagi. Mau apa lagi? Tanya Huoken dengan geram. Para Lus Immortal dan Lus Devil lainnya juga mengerutkan kening. Jelas mereka sudah agak tidak sabar. Yida berkata sambil tersenyum, tidak ada, aku hanya berharap kalian semua memberikan jaminan bahwa kalian tidak akan mencoba membunuh kami, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dia telah mempertimbangkannya dengan sangat hati-hati. Jika para dewa dan iblis lepas ini langsung membunuhnya, apa gunanya semua yang baru saja dia katakan? Lagi pula, dia bahkan mengatakan bahwa mereka tidak bisa membunuh yang lain secara langsung maupun tidak langsung. Junior, kau pikir kami ini apa? Bagaimana mungkin kami bisa melakukan hal seperti itu? Teriak Tao Tua Gansu dengan marah. Namun, Yida tidak berkata apa-apa dan malah menatap Huolan dan Huoken. Jelas sekali ia paling tidak percaya pada 2 bersaudara iblis liar ini. Kami, saudara-saudara, menjamin bahwa kami tidak akan menyakiti kalian, baik secara langsung maupun tidak langsung, kata Huolan sambil mendengus dingin. Pendeta Suirou, pendeta Yue Yan, pendeta Tao Tua Gansu, dan 2 adik lelakinya langsung memberikan jaminan. Namun, sangat jelas bahwa para dewa dan iblis ini sedikit marah. Yida tahu betul posisinya, jadi dia tidak menuntut hal lain. Para dewa dan iblis lepas ini semuanya memiliki status yang sangat tinggi di benua Tenglong. Jika dia bertindak berlebihan, mungkin mereka akan meninggalkan rumah abadi dan membunuhnya untuk melampiaskan kebencian mereka. Yida berbalik dan melihat ke arah pintu masuk rumah abadi. Pintu masuk itu berwarna perunggu. Aura kuno yang secara alami menyesakkan menyeruak di wajahnya. Baiklah, ayo kita buka rumah abadi. Ada 9 lubang di pintu masuk ini. Jelas sekali itu tempat kita akan menancapkan 9 pedang giok. Biar aku yang melakukannya dulu. Kali ini, tanpa menunda, Yida mendorong 2 pedang gioknya ke posisi masing-masing.